Selamat datang dalam presentasi kami tentang aspek perpajakan untuk Yayasan Pendidikan. Saya, Winston Manihuruk, akan membahas secara komprehensif kewajiban dan perencanaan pajak bagi Yayasan Pendidikan di Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 4 topik utama. Pertama, kewajiban perpajakan dasar Yayasan Pendidikan. Kedua, objek dan non-objek pajak untuk Yayasan Pendidikan. Ketiga, kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Dan keempat, strategi perencanaan pajak yang efisien. Yayasan Pendidikan merupakan badan nirlaba yang didirikan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Meskipun bersifat nirlaba, Yayasan Pendidikan tetap memiliki kewajiban perpajakan seperti badan hukum lainnya, dengan beberapa ketentuan khusus yang perlu dipahami. Setiap yayasan pendidikan memiliki 5 kewajiban perpajakan dasar, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang memadai, menyampaikan SPT tahunan PPh Badan, formulir 1771, melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, melaporkan SPT masa untuk pajak yang dipotong atau dipungut. Mari kita bahas penerimaan yang merupakan objek pajak bagi Yayasan Pendidikan. Penghasilan dari usaha komersial, seperti penyewaan gedung atau kantin, bunga deposito dan tabungan dengan nilai di atas 7,5 juta rupiah. Sumbangan yang tidak terikat, yaitu sumbangan umum tanpa ketentuan penggunaan khusus. Dan keuntungan dari penjualan aset yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Sedangkan beberapa penerimaan berikut bukan merupakan objek pajak. Bantuan, sumbangan, atau hibah terikat, yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010. SPP dan uang pangkal dari siswa atau orang tua. Bantuan pemerintah seperti dana BOS dan beasiswa, serta donasi yang digunakan langsung untuk kegiatan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 mengatur bahwa sumbangan terikat tidak termasuk objek pajak jika ada perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima. Penggunaan sumbangan dibatasi untuk pendidikan. Yayasan terdaftar sebagai lembaga keagamaan, pendidikan atau sosial yang memenuhi persyaratan. Dan sumbangan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Yayasan Pendidikan wajib memotong PPh pasal 21 atas, gaji, tunjangan dan penghasilan lain untuk pegawai tetap dengan tarif progresif 5-35%. Honorarium untuk pegawai tidak tetap atau tenaga pengajar paruh waktu. Pembayaran honorarium kepada pembicara, pengawas ujian, dan kegiatan insidental dengan tarif 5% dari penghasilan bruto. Tunjangan dan fasilitas lainnya yang diterima pegawai. Untuk pembayaran kepada pihak ketiga, yayasan wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 2% atas. Jasa konsultan seperti IT, hukum, dan keuangan. Jasa manajemen seperti pengelolaan kantin, kebersihan, dan keamanan. Jasa teknik seperti perbaikan gedung, perawatan AC, dan pemeliharaan peralatan. Jasa lainnya selain jasa konstruksi dan sewa tanah atau bangunan. Yayasan juga wajib memotong PPh final atas sewa tanah dan atau bangunan dengan tarif 10%. Jasa konstruksi dengan tarif 2% untuk kualifikasi kecil, 3% untuk kualifikasi menengah dan besar, 4% untuk perencanaan konstruksi, 6% untuk pengawasan konstruksi. Berikut strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan yaitu memaksimalkan penerimaan non-objek pajak. Pastikan dokumentasi sumbangan memenuhi ketentuan PP 93 Tahun 2010. Susun perjanjian dengan penyumbang yang menegaskan sifat terikat dari sumbangan. Pemisahan aktivitas komersial dan non-komersial. Dirikan badan usaha terpisah untuk kegiatan komersial. Buat pembukuan terpisah untuk kegiatan pendidikan dan komersial. Strategi lainnya meliputi optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan. Pastikan semua pengeluaran terkait pendidikan terdokumentasi dengan baik. Susun kebijakan tunjangan karyawan yang efisien secara pajak. Pemanfaatan fasilitas perpajakan. Manfaatkan pengurangan pajak untuk sumbangan pendidikan. Gunakan fasilitas pembebasan PPN untuk buku dan peralatan pendidikan.
Mari kita lihat contoh kasus Yayasan Pendidikan XYZ. Penerimaan SPP sebesar 2 miliar rupiah per tahun, yang merupakan bukan objek pajak. Penerimaan sewa kantin sebesar 100 juta rupiah per tahun, yang merupakan objek pajak. Gaji karyawan sebesar 1,2 miliar rupiah per tahun, dengan potongan PPh 21. Jasa konsultan IT sebesar 50 juta rupiah per tahun, dengan potongan PPh 23. Sewa gedung tambahan sebesar 150 juta rupiah per tahun, dengan potongan PPh final 10%. Kita akan melihat bagaimana menghitung kewajiban pajak, dan menerapkan strategi tax planning pada slide berikutnya. Berikut perhitungan pajak untuk Yayasan XYZ. Penghasilan kena pajak 100 juta rupiah dari sewa kantin. PPh badan terutang 100 juta rupiah dikalikan 25% sama dengan 25 juta rupiah. PPh 21 yang dipotong bervariasi sesuai gaji masing-masing karyawan. PPh 23 atas jasa IT, 50 juta rupiah dikalikan 2% sama dengan 1 juta rupiah. PPh final 150 juta rupiah dikalikan 10% sama dengan 15 juta rupiah. Dengan menerapkan tax planning, Yayasan XYZ dapat membuat unit usaha terpisah untuk kantin, sehingga beban operasional kantin dapat menjadi pengurang penghasilan. Memastikan dokumentasi sewa gedung sesuai ketentuan, mengatur struktur remunerasi karyawan yang lebih efisien. Penghasilan kena pajak bisa turun menjadi misalnya 60 juta rupiah, sehingga PPh terutang turun menjadi 15 juta rupiah. Beberapa kesalahan umum yang harus dihindari oleh yayasan pendidikan. Tidak memisahkan pencatatan kegiatan nirlaba dan komersial.